Selamat berjumpa pemirsa, saya Abi, host seri Wawancara Cafe di Studio Jurnal Perempuan. Tamu kita hari ini adalah Dr. Robertus Robert. Beliau adalah pengajar di jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Ia juga seorang pengajar luar biasa di Departemen Filsafat UI. Langsung saja kita bicara dengan Bapak Robertus Robert. Selamat datang Pak Robertus. Selamat sore. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan republikanisme? Republikanisme itu bisa kita definisikan dalam beberapa arti. Yang pertama, republikanisme bisa dalam arti satu filsafat politik yang menekankan pentingnya kebebasan, ya, dan pentingnya common good atau kemaslahatan umum dalam tujuan-tujuan berpolitik. Nah, yang kedua, republikanisme juga bisa berarti satu gerakan politik yang memiliki sejarah panjang, berakar dari tradisi Yunani klasik, berkembang di era Latin atau Romawi kuno, kemudian dia menjadi dasar pijakan bagi revolusi sosial yang muncul di Prancis, di Inggris, dan kemudian dia bergerak dalam lintasan transatlantik di Amerika, bahkan kemudian untuk negara-negara pasca jajahan seperti di Indonesia. Nah, yang ketiga juga, republikanisme bisa juga berarti semacam hukum atau semacam sistem hukum dari satu negara demokratis gitu. Jadi kalau kita ditanyakan gitu apa itu republikanisme, dia bisa berarti tiga hal itu gitu loh. Ya, nah, memang kalau dilihat dari akar katanya, republikanisme, res dan publica gitu, satu istilah Latin yang res artinya atau bisa diartikan sebagai hal-hal yang menyangkut yang publik gitu. Jadi res publica adalah satu pandangan yang mementingkan pencapaian hal-hal yang publik yang melampaui lawannya res privata atau hal-hal yang bersifat privat. Nah, kira-kira secara sederhananya gitulah mengenai apa itu res publica. Pertanyaan kedua, apa pentingnya kita memahami republikanisme dalam upaya untuk memahami kebijakan publik, etika publik, dan konsep keadilan? Oke, kita ya. Nah, yang pertama sebelum saya sampaikan dulu apa pentingnya republikanisme. Berani saya katakan bahwa satu negara itu bisa hidup tanpa demokrasi, meskipun bukan negara yang baik. Tapi tidak satupun negara bisa hidup tanpa prinsip-prinsip republik. Salah satu prinsip utama republik adalah tadi itu ya, pemisahan yang rigid maupun yang sedikit longgar antara res publica dengan res privata. Mana-mana yang merupakan domain publik, politik, dan mana-mana yang merupakan domain privat. Nah, tentu saja pemisahan yang rigid ini nanti akan mendapatkan kritik yang keras dari kalangan feminis gitu ya. Ya, dan nanti oleh karena itu nanti gagasan republikanisme itu juga akan berubah dengan mengadopsi pikiran-pikiran baru dalam feminisme ya kan. Nah, itu di titik itu dia fondasional bagi struktur bangunan kepolitikan dari satu masyarakat apapun ya. Nah, kalau apa pentingnya bagi kita? Nah, tentu sangat penting. Pentingnya di mana? Indonesia ini negara republik. Nah, tapi mengenai apa itu republik kan tidak pernah dijelaskan gitu secara lebih komprehensif, secara lebih detail semenjak sidang BPUPKI dan PPKI. Jadi setelah tahun 45 tidak ada lagi perdebatan yang cukup berarti untuk menjelaskan apa itu republik ya kan. Kita menerima begitu saja bahwa bentuk negara kita itu republik, tapi apa itu republik, mengapa republik, apa ide-ide dasar republik, apa implikasinya ke dalam tatanan politik, apa implikasinya dalam hukum, itu tidak pernah digarap secara serius. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mendalami kembali itu republikanisme itu, persis karena kita adalah hidup di dalam satu negara yang menggunakan nama republik. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah hubungan republikanisme dengan feminisme, terutama dalam persoalan kebebasan dan juga keadilan? Oke, nah memang pada pendirian awalnya republikanisme itu dia keras dalam artian keras karena dia memisahkan secara rigid antara res publica dengan res privata, antara polis dengan oikos, antara wilayah-wilayah privat dengan wilayah publik. Itu dia memang melakukan pemisahan itu. Dan tradisi awal republikanisme, terutama yang bisa dirujuk dari pandangan Aristotelianisme, nah itu memang dia sangat menekankan polis dengan basis sosiologis satu masyarakat yang masih memperlakukan budak dan memperlakukan kaum perempuan sama seperti budak.
Ya, jadi pada awal pendiriannya republikanisme awal itu dia memang rigiditas yang publik dan yang privat itu sedemikian kencang ya kan. Nah, tapi nanti kemudian dia berubah ya. Tentu saja dia berubah oleh karena kritik dari gerakan sosial yang baru, ilmu-ilmu politik yang baru, teori demokrasi, feminisme, dia berubah. Dan penekanan kepada yang publik itu dan pemisahan pada yang publik dan privat itu dia sedikit lebih longgar. Nah, tapi dan juga kemudian lebih menekankan pada aspek kesetaraan dan kebebasan. Nah, di titik inilah republikanisme itu bersinggungan dengan feminisme, yaitu ketika dia memperlakukan ya, walaupun tentu juga bisa tetap dikritik dalam sudut pandang feminisme yang lebih radikal, dia menekankan bahwa salah satu titik penting di dalam politik adalah bahwa kebebasan itu harus dialami sebagai tindakan. Itu yang pertama. Ya, jadi dengan itu dia menolak berbeda dengan pandangan liberalisme yang melihat kebebasan itu dalam kerangka metafisik ya, tapi dia lebih melihat kebebasan dalam kerangka tindakan. Oleh karena itu dia tidak membeda-bedakan gitu. Tidak secara politik tidak membeda-bedakan, dalam kerangka epistemiknya itu tidak lagi membedakan agen-agen gitu. Dengan demikian dia mau mengakomodir model partisipasi yang basisnya warga gitu, apakah laki-laki ataukah perempuan. Memang dia tidak secara langsung bisa bersesuaian dengan ontologi atau model etika feminis, tetapi pandangan politik kewargaannya itu bisa ditebengkan oleh feminisme untuk supaya dia bisa menjadi satu gerakan politik yang lebih kuat untuk mendukung kesetaraan atau keadilan terhadap perempuan. Oke, pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, apakah kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia telah menerapkan prinsip republikanisme? Saya kira kita makin jauh dari prinsip republik. Karena apa? Sederhana aja. Kita makin meninggalkan polis. Polis itu sekarang itu sudah mampus diinvasi oleh oikos. Itu yang sekarang terjadi kan. Itu bisa dilihat dari institusi dan praktek-praktek kepolitikan kita itu sudah tidak lagi bekerja dalam kerangka polis, tapi dalam kerangka oikos. Itu sebabnya menurut saya kita penting untuk mengembalikan lagi cita-cita dan ideal republikanisme itu, gitu. Mengembalikan polis sebagai polis dengan membuang invasi oikos di dalamnya. Itu sangat sentral sekarang menurut saya. Oke. Terima kasih Pak Robert atas waktu wawancaranya. Demikianlah wawancara singkat dengan Bapak Robertus Robert. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.